Selamat pagi Pak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Pak Agung Suganda. Selamat pagi Ya. Pak Ramadan. Selamat datang di Universitas Hasanuddin di Fakultas Peternakan. Dan inilah podcast awal kita di Fakultas Peternakan dengan menghadirkan tamu kehormatan kita Pak Agung Suganda. Terima kasih, ini kami sudah diundang perdana Ya. di podcast Fakultas Peternakan. Mudah-mudahan kehadiran kami ini menjadi juga pemicu dan mendorong motivasi yang lebih banyak lagi bagi rekan-rekan yang mengelola podcast Fakultas Peternakan Unhas ini. Jadi Pak Agung Suganda, kami sekali lagi sangat berterima kasih ya sehubungan dengan perdana ini, dan kami kebetulan perdana ini juga merupakan perdana dengan beberapa case-case yang ada di Indonesia khususnya di bidang peternakan Pak Agung ya. Dan saya yakin Pak Agung sekarang termasuk orang yang paling penting dan yang diperankan di negara ini, di mana kita pada saat ini lagi ingin menuju swasembada pangan. Di sisi lain juga ada isu yang nasional Pak. Bagaimana Bapak menyiapkan berkontribusi pada makanan gizi gratis ini. Nah Pak Agung, bagaimana respon dari institusi Bapak dan juga kesiapan insan peternakan untuk hal ini? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Jadi dengan adanya program makan bergizi yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo, ini harus dijadikan sebagai momentum. Dan tentu momentum ini harus betul-betul dijadikan sebagai titik balik khususnya di subsektor peternakan dan kesehatan hewan agar kita terus mendorong peningkatan produksi nasional kita. Karena dari program makan bergizi ini ada kebutuhan sumber protein hewani yang cukup besar dengan jumlah penerima 82,9 juta siswa, termasuk juga ibu hamil dan pesantren. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi subsektor peternakan dalam penyediaan sumber protein hewani untuk menu pangan bergizi tersebut. Karena kita semua tahu di antara menu makan bergizi ini sumber protein hewani yang juga menjadikan kebutuhan utama untuk program ini antara lain adalah daging ayam, kemudian telur ayam, susu, dan daging sapi. Untuk keempat komoditas utama peternakan ini, alhamdulillah Indonesia saat ini sudah mencapai swasembada untuk daging ayam dan telur, dan bahkan kita terus surplus, sehingga dengan adanya program makan bergizi ini diharapkan kelebihan produksi yang ada saat ini bisa terserap untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi yang jumlahnya tadi cukup besar. Namun demikian untuk dua komoditas yang lain yaitu daging sapi dan susu, kita saat ini memang masih kekurangan dan harus mendatangkan impor untuk memenuhi kebutuhan komoditas susu dan daging sapi tersebut. Tahun 2024, kebutuhan impor susu kita itu mencapai 3,7 juta ton. Padahal kebutuhan kita saat itu adalah 4,7 juta ton, artinya impor kita itu hampir 80% dari kebutuhan nasional karena produksi kita baru mencapai 1 juta ton. Kemudian untuk daging sapi juga sama, kita masih harus mengimpor kurang lebih sekitar 52% untuk memenuhi kebutuhan nasional kita. Oleh karena itu, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di bawah arahan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Haji Amran Sulaiman, memerintahkan kepada kami, tentu ini juga merupakan visi Bapak Presiden, agar kita mencapai swasembada pangan dalam rangka khususnya untuk memenuhi kebutuhan reguler maupun program makan bergizi tersebut. Oleh karena itu, maka program strategis di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ini, di samping mempertahankan produksi daging ayam dan telur yang sudah swasembada bahkan over supply tersebut, kita sekarang mendorong bagaimana percepatan peningkatan produksi susu dan daging nasional. Nah, ini tentu kita sudah menyusun peta jalan di samping meningkatkan produksi dari sapi perah dan sapi pedaging yang ada di dalam negeri.
kita juga mendorong untuk memasukkan sapi perah dan juga sapi pedaging betina produktif dari luar negeri untuk meningkatkan populasi sekaligus juga produksi susu dan daging nasional. Karena dari dalam negeri sepertinya masih butuh waktu yang lama untuk mencapai target swasembada. Nah, kita sudah menghitung dalam peta jalan kita dalam rangka percepatan produksi susu dan daging nasional itu kita harus mendatangkan 1 juta sapi perah selama kurun waktu 2025 sampai dengan 2029, sehingga nanti di 2029 kita harapkan impor kita menurun di bawah 10%, dan untuk daging sapi kita juga harus menambah indukan atau betina produktif sapi pedaging itu juga sama 1 juta selama 5 tahun ke depan, dan diharapkan target di 2029 impor kita di bawah 30% untuk daging sapi. Jadi itu yang sedang kita dorong, Rob. Ya, Pak Agung, kalau kita melihat permintaan akan produk-produk peternakan akan meningkat, Pak Agung ya. Tapi di sisi lain, Pak, kemungkinan untuk supply ini mungkin konstan, supply-nya tetap berlangsung. Nah, sedangkan di sisi lain mungkin kekhawatiran masyarakat ketika terjadi peningkatan permintaan ini, apakah tidak berdampak dengan harga produk itu sendiri ya, Pak? Karena tentu, Pak, saya yakin ada berkah bagi peternak ini, bahwa dengan adanya program ini, begitu permintaan naik, tentu akan memberikan dampak harga yang baik bagi para peternak. Nah, ini mungkin dari sisi kebijakan dari Direktorat Jenderal Peternakan untuk melakukan penyimbangan ini bagaimana nantinya nih Pak Agung? Ya, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan produk unggas seperti yang kami sampaikan tadi, saat ini kita sudah oversupply, baik daging ayam maupun telur ayam. Dan karena oversupply tadi, inilah yang salah satunya memicu fluktuasi harga ayam dan telur di tingkat peternak. Oleh karena itu, maka dengan adanya program makan bergizi ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan daging ayam dan telur, tentu untuk konsumsi reguler dan juga program makan bergizi ini. Maka dengan peningkatan permintaan ini diharapkan terjadi keseimbangan antara produksi dengan permintaan pada titik keseimbangan, sehingga harga di tingkat peternak baik ayam maupun telur ini bisa di atas harga pokok produksi atau bahkan mencapai harga acuan pembelian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini momentum yang harus kita manfaatkan betul agar harga untuk ayam dan telur di tingkat peternak ini terus meningkat. Perlu diketahui Prof, saat ini pendapatan peternak kita itu masih relatif kecil. Jadi kalau kita lihat di pendapatan peternak kita itu baru di angka 102. Nah, sementara kalau di sawit itu saya dengar sudah sampai 160 pendapatan NPP, nilai tukar petani, nilai tukar peternak. Kalau kita peternak ya, itu masih cukup rendah. Kenapa cukup rendah? Karena di subsektor peternakan kita itu komoditas unggas itu sekitar 70%. Dan kalau kita lihat kemarin sebelum ada program ini, itu kan peternak unggas kita ya banyak yang kurang mendapatkan keuntungan karena harga jual ayam dan telur di tingkat peternak itu masih cenderung di bawah harga acuan pembelian, bahkan mendekati HPP-nya, sehingga tadi nilai tukar peternak kita itu masih 102. Nah, dengan kondisi ini maka diharapkan ada demand yang lebih dan terjadi keseimbangan antara demand dengan produksi, karena produksi kita berapapun kita siap untuk berikan. Nah, tetapi yang paling penting dengan adanya program makan bergizi, maka diharapkan suplai dari para peternak rakyat kita ini bisa langsung dibeli melalui dapur-dapur dan tentu melalui BUMDes dan koperasi, dan harapannya harga di tingkat peternak itu bagus. Nah, bagaimana dengan sapi dan susu? Ya, kita masih kurang. Dan saya yakin dengan indeks harga 15.000 atau bahkan 12.000 per porsi makan bergizi ini, tentu kalau untuk daging sapi sepertinya tidak setiap hari lah begitu ya. Tentu ada jadwal mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tetapi ini ada demand yang pasti juga bagi para peternak kita,
dan tentu ini menjadi kegairahan kita. Kita tetap akan terus kurangi impor kita dengan berbagai instrumen yang kita lakukan, dan tujuannya adalah agar produksi dalam negeri bisa mendapatkan ruang dan tempat, dan tentunya juga bisa memberikan keuntungan bagi para peternak rakyat, termasuk di susu juga. Dan yang pasti kami jamin saat ini untuk produk susu segar kita tidak ada yang tidak terserap oleh industri pengolahan susu, dan ini memberikan dampak positif bagi harga susu di tingkat peternak. Jadi kami terus mendorong kebijakan di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan agar peternak kita bisa merasakan dampak langsung dari program makan bergizi, dan tentu ini terkait dengan penyerapan, dan kalau ini bisa berjalan maka diharapkan harga komoditas peternakan di tingkat peternak itu bisa sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan. Ya, Pak Agung, kalau kita melihat tadi yang disampaikan bahwa memang demand yang pasti telah diberikan oleh adanya makanan bergizi gratis ini, Pak. Tetapi ada satu hal lagi yang mungkin bisa diamanatkan kepada kawan-kawan di Kementerian Pertanian ini. Seandainya dibolehkan selain makanan gizi gratis, juga akan diberikan telur dan daging ayam gratis, Pak. Khususnya bagi keluarga harapan. Agar supaya kenapa, Pak? Di samping target Bapak tercapai dalam sisi produksi, dan akhirnya juga swasembada pangan tercapai, dan masyarakat juga bisa mendapatkan kecukupan protein hewan ini, Pak. Ingin gimana, Pak? Dimungkinkan, Pak? Setuju, Pak. Cuma itu mungkin adanya di Kementerian Sosial atau juga di kementerian-kementerian yang lain, Pak. Kalau kami di Kementerian Pertanian kan memang tugasnya adalah bagaimana kita mendorong peningkatan produksi. Ya, jadi kami tugasnya memproduksi sebanyak-banyaknya sesuai dengan permintaan. Tetapi yang paling penting lagi tentu harus ada demand tadi. Dan kalau tadi Prof menyampaikan harus pemerintah punya program seperti itu, sangat bagus, Prof, kalau menurut saya. Konsumsi per kapita untuk telur kita itu baru mencapai sekitar 15,6 kg per kapita per tahun. Dan kita memang urutan nomor 2 setelah Malaysia, Prof. Malaysia itu 19 kg per kapita per tahun. Kemudian untuk daging ayam, konsumsi kita 9,3 kg per kapita per tahun. Sementara Malaysia sudah 53,1 kg per kapita per tahun. Jadi kalau tadi Prof menggagas untuk program stunting atau rumah tangga harapan dengan memberikan makan telur dan ayam gratis, itu sangat mendukung sekali. Di samping konsumsi kita masih kalah dibandingkan dengan tetangga kita, juga tentu ini akan berdampak pada industri perunggasan nasional kita. Dan tentu di samping manfaat gizi untuk perbaikan gizi masyarakat kita, terutama yang masih stunting, khususnya daerah-daerah terluar, tertinggal, dan juga termiskin, ini menjadi hal yang sangat penting. Dan di sisi yang lain, ini juga akan menyerap dan meningkatkan produksi perunggasan nasional kita. Jadi kami tentu sangat setuju, kami dari sisi produksi siap menyediakan berapapun yang diminta untuk kebutuhan dalam negeri. Bahkan kami terus mendorong juga untuk ekspor komoditas unggas kita, baik dalam bentuk DOC, ayam hidup, kemudian produk daging ayam, termasuk juga telur konsumsi kita sudah kita dorong untuk bisa diekspor ke luar negeri, karena kita sudah surplus dan saat ini kita bisa memberikan produk unggas ini untuk kebutuhan global seperti itu, Pak, ya. Kami sangat menghargai Pak Agung upaya swasembada pangan. Ya memang di sisi lain kita bagaimana mensejahterakan peternak. Namun di sisi lain juga kita melihat bagaimana konsumen mendapatkan harga produk ini lebih murah. Tadi disampaikan Pak Agung, nilai tukar peternak ini nampaknya statis di angka tersebut. Nah ini bagaimana nih Pak Agung, sedangkan di sisi lain kadang-kadang kita Pak terkendala dengan bagaimana pemerintah mengendalikan inflasi itu sendiri. Jadi dan salah satu indikator yang bisa dikendalikan adalah harga komoditas peternakan. Nah ini bagaimana menurut Pak Agung? Ya, tadi NTP itu mencerminkan tingkat pendapatan dari suatu usaha yang dilakukan oleh para peternak kita. Dan kalau kita lihat NTP peternak dan nelayan tuh hampir sama, Prof, di angka 102 sekian. Dan tentu ini yang harus terus kita perjuangkan agar NTP peternak kita bisa meningkat. Dan tentu untuk meningkat itu harus ada
margin atau keuntungan dari hasil produksi yang dilakukan oleh para peternak. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita juga perlu mengedukasi, menginformasikan kepada pemerintah pengambil kebijakan bahwa harga komoditas itu tentu harus dihitung berdasarkan dari nilai jual dari perhitungan harga pokok produksi yang ada saat ini. Untuk produk-produk peternakan, kami pikir di Indonesia termasuk yang relatif terjangkau, Prof. Kita tidak mau bilang murah juga, karena kalau murah juga ya harus relevan dengan harga pokok produksi yang dihitung menjadi dasar penetapan harga acuan pemerintah. Saat ini sebetulnya pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sudah menetapkan harga acuan pembelian di tingkat peternak. Contohnya untuk ayam hidup itu kalau tidak salah harganya 21 sampai dengan 23 ribu per kilogram. Tetapi yang paling penting di lapangan tercapai atau tidak. Kondisi saat ini harga ayam kita masih cenderung di bawah harga acuan. Begitupun juga harga telur kita. Nah, dengan adanya program ini, maka kami berharap agar harga di tingkat peternak itu jauh lebih mencapai harga acuan. Nah, masalah utama di kita sebetulnya bukan di tingkat peternaknya. Justru rantai pasok kita dari peternak sampai ke konsumen inilah yang harus diatur, Prof. Nah, tentu ini tidak bisa kami di Kementerian Pertanian saja, tetapi juga harus ada dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan termasuk juga Kementerian Dalam Negeri untuk mengatur rantai pasok ini. Karena jangan sampai resiko yang paling besar ada di peternak, tetapi justru peternak mendapatkan keuntungan yang paling kecil. Sementara rantai di hilirnya yang resikonya tidak terlalu besar, tetapi justru mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Nah, ini yang harus kita atur, dan dengan ada program makan bergizi ini, maka khususnya untuk peternak-peternak rakyat bisa memangkas rantai yang cukup panjang dan membagi keuntungan tadi dengan dia langsung menjual ke BUMDes atau koperasi untuk kebutuhan dapur-dapur unit layanan tadi, sehingga nilai jualnya karena dasar pembelian oleh dapur itu kan harus harga acuan dan itu langsung diberikan kepada peternak, artinya keuntungan bagi peternak jauh lebih banyak dibandingkan kalau dia harus menjual melalui rantai yang begitu panjang. Nah, inilah yang kita harapkan momentum ini betul-betul harus dimanfaatkan oleh subsektor peternakan dan kesehatan hewan, terutama para peternak rakyat kita baik di unggas maupun ruminansia, untuk memperoleh keuntungan yang tentu lebih baik dibandingkan kondisi saat ini, dan ini akan mendorong NPP peternak-peternak kita yang saat ini paling rendah dibandingkan dengan pertanian atau perkebunan di saat ini yang ada. Nah, tentu ini menjadi poin yang cukup penting, dan saya pikir melalui perguruan tinggi kita terus juga mendorong agar para peternak kita juga sudah mulai melakukan usaha peternakannya dengan skala usaha, bukan hanya sebagai sambilan. Tapi kalau untuk unggas saya yakin sudah mulai seperti itu, Prof. Tantangan kita di ruminansia dan bagaimana pendampingan kepada para peternak ini menjadi sangat penting, dan saya pikir perguruan tinggi menjadi unsur yang cukup strategis, dan melalui podcast seperti inilah saya berharap informasi-informasi ini bisa disampaikan bukan hanya kepada sivitas akademika khususnya di Unhas, tetapi juga bagi peternak dan masyarakat luas. Ya. Baik, Pak Agung, sekali lagi kami dari podcast Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kami semua, dan mohon dukungannya bagi kami insan pendidikan untuk juga turut tetap berkontribusi pada pembangunan peternakan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Dr. Hewan Agung Suganda, sahabat saya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Republik Indonesia. Sekali lagi saya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.